Kelihatannya Gusti Patih sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Iya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Wirat. Ya. Kita hanya bisa menunggu. Saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan gelembung jahat Rahwana dengan rengkak gunung. Tenang, Wirat, tenang. Simpan saja niat baikmu itu. Dinda Prabu. Apa yang Dinda Prabu khawatirkan? Tolong katakan, Dinda. Tolong katakan apa yang Dinda Prabu lihat setelah Dinda berada di langit tanpa bintang. Yang jelas, sampai saat ini, saya belum bisa menemukan di mana Dinda Sekarwangi berada. Dan gelembung jahat Rahwana yang biasanya melayang-layang di atas langit tanpa bintang juga tidak saya ketemukan. Saya khawatir ini akal Rahwana untuk memancing saya kemari. Sementara, secara diam-diam ia kerahkan serangan ke Mawapati. Kalau memang itu yang akan terjadi, jangan khawatir, Dinda. Kanda akan siapkan para senopati dan para pendekar untuk memperkuat Pajajaran. Anak Prabu. Lihat. Rahwana, tunggu. Tunggu, anak Prabu. Pulang pada dirimu. Kau akan menjadikan permaisuri ini. Anak Prabu. Harus dikejar, Guru. Saya tidak mau kehilangan mereka lagi. Siapkan dulu Pasopati. Sebelum menyingkirkan gelembung utama. Baik, Sang. Pasopati. Saya sudah siap sama Harsi. Ayo kejar mereka. Rentangkan dewa dan lepaskan panah anak Prabu ke arah mereka. Sama Harsi, izinkan saya mengejar Rahwana. Ya, hati-hati anak Prabu. Selamat berjuang. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Terima kasih, Sang Maharsi. Bali Umune, Waluyo Jati, Rogon Sukmani Robo Poso Cacendawa. Biar, puput angine, sumila jagati. Bangun, Bobo. Bangun, Bobo. Bangun. Bobo. Di langit tanpa bintang, Prabu Angling Dharma terus menggunakan kesaktiannya untuk terbang, demi mengejar gelembung jahat Rahwana. Namun sayangnya jejak Rahwana menghilang. Sosok Rahwana itu entah bersembunyi di mana, di balik awankah, atau malah bersembunyi di tempat yang lain. Sambil terbang Prabu Angling Dharma yang tak putus asa pun terus berpikir, yang apakah mungkin saja Rahwana itu telah berubah bentuk sehingga susah untuk dikenali,
ataupun untuk dilihat. Tidak, itu pasti kawan-kawan Rahwana. Tapi kenapa dengan mudah Kanda menemukan Dinda? Di mana Rahwana? Entahlah, Kanda. Tiba-tiba dia melepaskan Dinda dan membiarkan Dinda sendirian dalam penjara gelembung jahatnya. Kanda. Rahwana pasti menyerang Mawapati. Ya, Kanda. Tanpa bintang. Lihat Gusti, mereka turun mau mendarat. Mereka datang dulu. Hadapi mereka dengan pedang dan senjata andalan kalian. Ayo serang! Melihat dulu, ya. Cegah mereka, jangan masuk sanggar peperangan. Ya, ya, hop. Rahwana. Aku menunggumu, Rahwana. Angling Dharma, sukmamu tidak akan pernah bisa masuk lagi ke dalam jasadmu. Kalian pikir kalian mampu melawan aku?
Dinda Prabu? Oh, Kanda sudah selesai. Syukurlah. Tapi, di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Iya. Itu dia. Kanda Madri, Dinda Dewi. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. terima kasih Kanda. Sembah kami Gusti Dewi Sekarwangi. Begitu dan begitulah. Setelah Dewi Sekarwangi kembali ke istana, setelah Sang Prabu Angling Darma kembali duduk di singgasana, maka damai sejahtera kembali merangkul negeri subur, negeri tercinta, Malwapati Jaya. Dan kepada para pendekar, Prabu Angling Darma mengalungkan tanda jasa sebagai ucapan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan mereka membela negara. Dan khusus kepada Sudawirat yang akhirnya dinilai berjasa, Prabu Angling Darma mengangkat Sudawirat sebagai senopati. Tetapi Sudawirat memilih kembali ke gubuknya bersama Lokahita istri tercinta dan Uyut Sawega Sakti. Dalam kesempatan ini, Sudawirat berjanji apabila Malwapati membutuhkan, maka ia akan bersedia kembali mengabdikan dirinya. Nah, bagaimana Sudawirat? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Malwapati begitu Malwapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti Sudawirat. Atas restu serta palilah Sang Prabu Angling Darma, Lembu Aji menerima kembali padepokan Karangkidul yang pernah direbut dan dikuasai oleh Sekang Bambang sekian waktu yang lalu. Dadang Sagita. Siap, Guru. Mari kita bersyukur pada Hyang Widi. Baik, Guru. Terima kasih Hyang Widi. Melalui Gusti Prabu Angling Darma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih Hyang Widi. Kalau akhirnya Pria Mitra dan Padmasari juga kembali ke padepokan dan kembali mengasuh murid-murid mereka di Gunung Kencana, maka inilah yang terjadi dengan Maduseta dan pergulatan batinnya. Si perjaka Maduseta saat ini sedang melamun karena bimbang, yang apakah ingin kembali mengembara sebagai seorang pendekar bersama Tantri, ataukah tetap berada di istana dan menjadi seorang perwira seperti cita-citanya selama ini, yang tinggal bersama para kesatria pasukannya Prabu Angling Darma di Malwapati. Lamunan Maduseta itu pun terbuyarkan, setelah si cantik Kalayana Tantri memasuki ruangannya untuk menanyakan keputusan apa yang akan diambil Maduseta. Namun sayangnya, si bujang pujaannya itu belum juga membuat keputusan apapun. Kenapa? Ya, belum. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang,
kamu pasti masih ingat waktu pertama kali kita bertemu. Kakang tidak mengerti, Tantri. Kenapa tiba-tiba kita ketemu, lalu terlibat dengan peristiwa atas angin, dan sama-sama ke Malopati? Saya juga tidak mengerti, Kakang. Semoga saja ini menjadi permulaan yang baik. Sebuah perwujudan dari impian Tantri. Impian? Impian yang bagaimana? Ya, tentang sepasang pendekar yang berkelana bersama-sama. Impian yang sama. Impian yang sama. Iya. Ketika turun gunung meninggalkan padepokan, Kakang juga berhayal bertemu dengan seorang pendekar cantik yang kelak mau menjadi pasangan Kakang. Apa Kakang sudah bertemu dengan orang yang Kakang hayalkan itu? Iya, bagi Kakang sudah. Tapi Kakang tidak tahu dengan gadis hayalan Kakang itu. Apakah dia merasakan getaran cinta Kakang atau tidak? Haruskah pertanyaan itu Tantri jawab, Kakang? Aku rasa tidak perlu. Melalui sorot matamu, cinta itu sudah terjawab. Kakang? Tantri. Kakang? Iya. Kita masih ingat semuanya dengan jelas. Lalu, apa ingatan itu harus kita buang begitu saja, Kakang? Tidak, Tantri. Tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kakang akan kembali mengembara denganmu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sudah lama liwat. Baru saja, tapi aku bisa memahami yang akhirnya menjadi keputusan kalian. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian, mengembara. Begitu dan begitulah. Malopati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Angling Darma yang memahami apa arti wahyu Mahkota Rama telah benar-benar menjadi raja yang agung, arif bijaksana. Didirikan tonggak-tonggak atau tugu peringatan. Perang yang pernah terjadi itu dicatat dan dibukukan oleh para ahli sejarah agar menjadi peringatan, agar tidak terjadi lagi.
Kamu boleh merasa senang, Sekarwangi. Kamu boleh nikmati damai yang sekarang merangkulmu. Tapi sebentar lagi, Sekarwangi. Sebentar lagi Malwapati akan diobrak-abrik menjadi jarak abang. Malwapati akan dibakar dengan api dendam dan angkara murkaku. Di kamar sang raja, saat itu Prabu Angling Darma akan tidur malam bersama Dewi Sekarwangi, walau sprei kasurnya belum pernah dicuci. Padahal, dulu sprei itu pernah dipakai Gendrawani dan Sengkabaplang, ketika mereka masih menjadi suami istri. Dan ketika akan memejamkan mata, tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang mengetuk pintu kamar, untuk melaporkan kedatangan utusan dari negeri Bojanegara, yang memaksa untuk segera menghadap di malam itu juga. Dan di hadapan sang raja prajurit itu malah bertele-tele dengan bercerita, jika dia sudah melalui perjalanan selama 7 hari 7 malam untuk sampai ke Malwapati. Yang aku tanya, kenapa kamu nekat sowan dan berani menggangguku? Pangeran Angling Kusuma, Gusti. Pangeran Angling Kusuma. Ada apa dengan gustimu Pangeran Angling Kusuma? Diculik orang, Gusti Putri. Hah? Diculik orang? Iya, Gusti. Diculik orang bagaimana? Angling Kusuma. Belajar itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada yang sulit. Yang penting punya niat. Iya, Paman. Hei! Berhenti! Kurang ajar! Dibawa kemana tuh? Kurang ajar. Tangkap. Kejar. Ayo kejar. Ayo. Itulah yang terjadi pada putra Paduka, Pangeran Angling Kusuma. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa kira-kira penculik bertopeng itu sebenarnya. Tidak, Gusti. Baik, sekarang istirahatlah. Silakan. Terima kasih, Gusti. Silakan. Kenapa putra kita diculik? Kenapa dengan anak itu? Ia masih muda, belum tahu apa-apa, Kanda. Jangan khawatir, anak Prabu Sekarwangi. Romo akan menjaga putramu dengan baik. Cucuku akan aman dan terlindungi di sini. Terima kasih, Kanjeng Romo. Terima kasih, Romo. Tapi bagaimana kalau saya kangen sama Ramanda Prabu dan Ibunda Ratu? Ramanda dan Bunda akan datang padamu, pangeranku. Bojanegara dan Malwapati tidak terlalu jauh, kan? Iya. Iya. Angling Kusuma. Iya, Eyang. Eyang yang akan membawamu ke Malwapati. Bersama-sama. Cucu tercintanya. Iya. Iya.
Kasihan Angling Kusuma, Kanda. Kasihan Angling Kusuma. Ya, masih belum tahu apa-apa. Ya, masih terlalu muda. Kenapa harus diculik segala? Dinda, Angling Kusuma sudah remaja. Angling Kusuma sudah bukan kanak-kanak lagi seperti waktu kita titipkan pada Romo Prabu. Ia tidak setakut seperti yang Dinda bayangkan.